Selamat pagi teman-teman semua. Kita hari ini akan eh, cerita tentang besok ya. Ini sebelum lupa nih. Besok prediksi bisnis travel. Saya mau ada beberapa yang menarik dari soal new normal menurut Inventure ya. Menurut Inventure bikin ada 100 prediksi new normal untuk segala macam bidang. Saya mau mengingatkan ada beberapa yang menurut saya ini sudah mulai kelihatan dalam yang saya mau touch adalah leisure and airport ya. Bahwa sekarang itu flying gets expensive. Tiket pesawat menjadi lebih mahal. Ini airplane redesign belum tahu seperti apa. Lalu in-flight meals. Ini juga menjadikan hal yang jadul gitu ya. Dulu dikasih in-flight meals katanya. Sekarang mah udah nggak ada in-flight meals. Dulu dikasih hot meals ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, hal-hal yang seperti begini sudah mulai terjadi sekarang. Lalu yang juga sedang menuju adalah ke sana adalah mengenai airport health and safety is a norm. Jadi kesehatan untuk terbang, lalu kesehatan dan safety, keselamatan itu menjadi sesuatu yang sekarang itu sangat diperhatikan. Jadi memang agak sedikit kalau ditanya berlebihan, tapi ya mau nggak mau ya, ini situasi sudah seperti begini. Lalu kalau ini masih ada ya, kalau namanya antrian panjang dan kerumunan masih banyak. Nah, contactless self service ini masih belum, tapi seharusnya adalah menuju ke sana. Bagaimana dengan travel? Travel itu saya mengulangi lagi adalah touchless traveling. Jadi sekarang itu kalau kita bepergian adalah lebih kepada touchless gitu ya. Touchless itu maksudnya apa? Maksudnya karena penyebarannya adalah bersentuhan, maka ini kemana-mana tidak bersentuhan seperti begitu. The new hotel, jangan kaget kalau masuk ke hotel mungkin nggak ada bedanya antara hotel apa. Masuk ke lobi hotel, apakah ini lobi rumah sakit, apa lobi hotel gitu ya. Dulu saya menjadi perwakilan daripada Raffles Medical Hospital di Singapura. Itu lobinya itu luar biasa. Lobinya ada reception, ada piano besar, ya. Lalu tidak ada, dalam tanda petik, perawatnya itu di tempat tertentu sudah di tempat yang tidak di reception sudah pakai putih biasa ya, seperti perawat biasa, tapi selama dia ada di reception itu pakaiannya lebih seperti orang hotel gitu ya. Jadi sekarang ini malahan terbalik, antara lobi hotel dan lobi daripada rumah sakit mungkin udah sama bentuknya. Semua pakai APD, semua pakai face masker, seperti kayak begitu ya, face shield dan masker. Dan ini yang menjadi protokol sekarang. Kamu lihat nggak, Van, yang di Jakarta yang mall baru dibuka, ternyata mall dibuka belum serame yang saya pikirkan. Mungkin apa ya, mereka nggak perlu ke mall, ya nggak perlu gitu ya. Jadi nggak terlalu rame mallnya, dan mungkin juga belum jalan-jalan mallnya. Jadi mungkin nanti kalau udah jalan-jalan baru ya, periodenya mungkin weekend nih ya, mungkin akan menjadi berbeda lagi. Waktu buka kemarin saya pikir tuh mall langsung buka seperti normal gitu ya Pak. Ternyata itu di dalamnya pun itu 50% saja yang buka gitu. Jadi masih banyak yang tutup. Betul. Sebenarnya yang buka itu tidak dibatasi 50%, tapi
orang yang masuknya dibatasi 50%, tapi baru buka nggak terlalu banyak, kurang, mungkin masih ada nggak nyampe 50% banyaknya. Kenapa? Satu adalah belum bisa restoran, ada yang merasa saya nggak bisa dine in, atau saya buka dengan dine in pun 50% dine in nggak menutupi gitu ya. Kedua, banyak yang masih belum bisa recover, belum bisa siap-siap cepet, bisnisnya belum bisa recover, jadi mereka pilih untuk tidak buka. Yang ketiga adalah mallnya itu menagih biaya selama tutup. Jadi kalau selama tutup udah nggak kebagian dan segala macam, nggak ada income, jadi mallnya minta bayar dulu. Itu juga ada yang menjadikan menunda ya, menunda tidak mau buka dulu. Nah ini hotel, lalu tadi ya, the new hotel ya tadi lobbynya udah, saya sekarang merasa bahwa apakah perlu ke hotel yang bagus gitu ya, yang penting kan kamarnya aja bagus gitu, karena fasilitasnya mungkin kita udah nggak ini lagi. Di sini ada apa ya, minimalis interior hotel. Ini adalah salah satu luxury. Kemarin ada yang kemarin Menteri Pariwisata mengatakan bahwa remote area, open space, tempat-tempat alam akan menjadi pilihan. Nah, ini betul juga. Rural dan remote menjadi luxury escape. Space is the new luxury. Jadi semua memang pengennya adalah ke alam. Kenapa? Karena alam kan mengurangi kontak gitu ya, contactless-nya lebih ke sana. Microtourism, local tourism, semua ini akan menjadikan sesuatu yang menurut saya memang akan arahnya ke sana. Orang apa ya, mau cari alam, mau cari tempat yang beda-beda gitu ya. Terus setelah itu mulai nggak mau juga pergi yang jauh-jauh, perginya yang deket-deket aja. Bagaimana kalau mereka pergi yang tidak menggunakan pesawat terbang? Kenapa? Karena pesawat terbang itu pelan-pelan akan dibuka menjadi 100% katanya ya. Sekarang masih 50%, lalu tambah lagi. Lalu di sini yang menarik adalah virtual mice ya. Virtual mice artinya apa yang kita akan lakukan webinar besok itu adalah juga salah satunya meeting ya, meeting online. Sekarang itu meeting banyak sekali ya, dari satu ke satu, dan menurut saya bagus, menjadikan kita efektif kerja di rumah, bisa meeting kemana-mana. Shopping nih, non essential, kalau nggak perlu shopping nggak perlu. Online shopping, look, don't touch, nggak boleh pegang-pegang. Saya kemarin ngelihat beberapa mall kan udah mulai dikasih lihat gitu ya, mereka masuk dan lain sebagainya. Saya pikir kalau nggak perlu, nggak mau ke mall deh, nggak fun lagi. Diatur ke sini, diatur ke sana, arahnya diatur gitu kan ya, itu menurut saya udah nggak fun lagi. Lalu belum lagi yang kita kemungkinan, saya beranggapan bahwa setelah PSBB ini adalah zamannya harus di apa ya, zaman PSBB kita diem di rumah, orang menahan diri. Begitu PSBB dibuka, orang kan jalan kemana-mana. Nah, jalan kemana-mana itu kan kemungkinan menularnya sangat tinggi. Solo nggak ada lagi ya, nggak ada lagi yang lapor. Ada yang lagi yang lapor. Oke. Nanti kita persiapan untuk besok itu kasih lihat kisi-kisinya. Mau apa aja yang kita bahas, Van? Ya, untuk besok kurang lebih tentang
apa sih new normal di era terutama di bidang penerbangan, ada di kereta api, terus ada di cruise, di bus. Terus selain itu juga ada apa yang kita lakukan untuk sebagai agentur ya, atau travel yang pebisnis itu apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Nah, besok kita akan bahas itu semua. Ya, memang itu yang perlu kita tahu ya. Iya, Karena apa? Karena kalau kita berpikir adalah bahwa kita perlu siap-siap. Nah, persiapannya seperti apa gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya, kita buka aja. iya. Nah, ayo. Kalau ada yang mau nanya-nanya, mangga, silahkan. Mungkin update tentang bandara ya Pak ya. Jadi bandara itu sekarang ketika kita datang itu sebelumnya kan kita sudah upload dokumen di Travelation ya. Jadi kita Ya, siapkan dulu dokumen di sana. Terus setelah itu kita datang ke bandara, kita akan dicek suhu. Setelah itu masuk ke terminal itu harus apa namanya nginjak semacam keset lah. Keset itu ya. ada disinfektannya. Terus barang kita masukin ke apa namanya X-ray. Nah, X-ray itu biasanya kan cuma X-ray. Jadi sekarang tambahin satu gerbong lagi, satu kotak lagi itu ada semprot disinfektannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bandara itu di sana ada resepsionis. Nah, resepsionis itu sekarang tidak ada yang jaga. Jadi dikasih pilihan dengan Angkasa Pura itu bisa lewat Zoom, dikasih kodenya Zoom di sana, atau bisa lewat di sana disediain TV, itu bisa conference call dengan customer service-nya di sana mau tanya tentang apa gitu. Lalu kita ke check-in, di check-in juga sama di sana ada semacam pembatas shield-nya dan disediakan juga untuk hand sanitizer sama paspor. Disinfektannya paspor itu dia cuma UV aja, jadi disinarin UV aja. Mm, Terus setelah kita dapat itu dan beberapa airline itu sudah menerapkan yang bisa di hand carry itu cuma bisa tas kecil dan itu cuma satu aja. mm. Itu pemeriksaan kesehatan, surat kesehatan di mana? Itu ditunjukkan waktu check-in. Jadi kalau sudah pakai Travelation itu tinggal ditunjukkan aja waktu check-in Mm. itu di handphone udah ada QR-nya itu ditunjukin aja. Jadi Enggak, benar-benar tidak ada kontak. nunjukinnya setelah X-ray apa setelah masuk ke dalam? Oh, setelah X-ray. Setelah Setelah X-ray X-ray. kita mau check-in bagasi atau check-in itu seperti itu. Jadi tiket dulu kan di print dikasih oleh apa petugasnya. Jadi sekarang itu printer tiketnya itu dikasih di atas. Jadi begitu keluar itu kita tarik sendiri gitu. Jadi nggak ada sentuh dari petugasnya lagi gitu. Oke. Ini menarik ya. Jadi memang semua harus dibikin touchless tadi ya, touchless. Iya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman boleh tanya-tanya ya kalau mau seputar traveling. Ini ada Mr. Huang, Nurdin Huang, apa kabar? Pak Ardono, thank you. Oke, terus itu juga apa? Nah, setelah dapat boarding pass, berarti kan boarding passnya printing ya? Ya, printing. Boarding passnya nggak ada online ya? Online sementara kalau di luar negeri sudah, tapi di Indonesia masih berupa print. Jadi belum bisa berupa digital gitu ya, QR belum bisa. Oke. Nah, terus setelah itu baru masuk. Masuk itu diceknya itu sekarang tinggal tunjukin aja, jadi petugasnya tidak pegang lagi, tinggal tunjukin KTP sama itu kita yang pegang, kita tunjukin. Terus setelah itu kan ada pemeriksaan kitanya dicek lagi itu masuk X-ray, tapi X-ray-nya biasanya kan masuk yang model gate biasa kita lewat ada metal detector atau tidak itu, tapi sekarang diganti yang model kita di scan, jadi yang model angkat tangan terus
alatnya scan seperti itu. Jadi tidak ada lagi cek-cek yang di scan di badan manual gitu, body check gitu. Ya. Iya, oke. Menarik. Lalu yang kemarin dulu ada pemeriksaan 3 kali di airport itu, sekarang tinggal sekali setelah X-ray, lalu setelah itu nggak dicek lagi? Nggak dicek lagi. Nah, itu kalau udah mau masuk ke pesawat itu sekarang scan boarding pass-nya itu kita yang scan sendiri. Jadi kan dulu kan diambil sama petugasnya, dicek sama KTP, di-scan. Nah, sekarang tidak dicek KTP lagi, tapi langsung scan boarding pass. Dan itu kita KTP sendiri yang scan. Ceknya jadi waktu mau kita cek tadi X-ray yang untuk kitanya. Yang sebelum masuk ke pemeriksaan security check yang kedua. Iya. Oke, itu menarik. Jadi memang teman-teman, Bapak Ibu, situasi sekarang terbang ini dites terus-menerus sampai satu hari nanti menurut saya adalah bulan Juni sudah bisa siap ya. Sudah bisa siap, lebih siap lagi dan baru bisa dibuka normal. Sekarang itu kan belum dibilang publik. Jadi pelan-pelan orang yang nggak bisa terbang, orang yang tanpa tujuan, tanpa rencana jelas tidak bisa terbang, hanya orang-orang dengan rencana yang jelas bisa terbang, bisnis bisa terbang, teknisi bisa terbang, pejabat negara bisa terbang, selebihnya nggak bisa terbang. Jadi memang ini perlu satu menurut saya understanding bahwa sekarang masih belum, tetapi pemerintah akan menuju ke sana karena terbukti kalau ini aman ya udah dibuka. Sementara ini kan belum ada kedengeran orang tertular di pesawat gitu kan ya. Jangan sampai kalau ada begitu, waduh udah bisa ini rame. Silahkan Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, monggo silahkan. Pan silahkan mau nambah lagi. Ya, selain itu mungkin tadi bahas tentang mall ya. Jadi mall kurang lebih kan kemarin sudah dibuka. Jadi new normalnya itu kurang lebih seperti flow-nya adalah waktu kita mau masuk itu sudah dikasih batas antrian ya Pak. Sebelum masuk ke mall, kita akan dicek suhu. Nah, di situ itu nanti kita tasnya selain di X-ray juga sama, dikasih disinfektan. Sudah itu nanti kita akan diminta QR itu yang sekarang baru menjadi perdebatan yang lagi viral itu. Jadi QR itu kan kita disuruh scan ya. Itu kan kemarin beredar berita ditakutin kalau misalkan dalam hari yang sama yang kena itu semua, yang pengunjung yang datang itu semua dikarantina gitu kan. Jadi itu yang jadi orang kemarin jadi takut ke mall lagi gitu kan. Ternyata tidak wajib gitu. Dan itu cuma sebagai himbauan aja kalau misalkan ada yang kena itu menjadikan satu pemberitahuan aja gitu kata dari pemerintahnya. Terus setelah itu masuk kita shopping, biasa kita boleh jalan sembarangan, sekarang dikasih semacam jalur, jadi jalur masuk, jalur keluar, dan dibikin satu arah seperti itu. Nah itu untuk di toko-tokonya sendiri itu kebijakannya beda-beda ya, misalkan tentu di dalamnya tenan itu akan dibatasin. Tapi misalnya contohnya tenan baju itu kan biasanya kita suka coba-coba ya Pak. Jadi itu sekarang itu ada yang boleh memperbolehkan coba, ada yang tidak boleh. Nah kalau yang boleh itu setelah kita coba itu bajunya itu semacam dimasukin lemari untuk steril UV seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu beneran virusnya bisa mati nggak dengan cara seperti itu gitu. Nah kalau misalkan dengan tenan sepatu gitu, itu biasa kita bisa coba sepatu dan lain-lain, itu sekarang dari tenannya disediakan kaos kaki. Jadi kita coba dengan kaos kaki, ya dengan kaos kaki kita coba. Sama, iya. Iya, sesudah itu kaos kakinya itu sekali pakai gitu. Oke, menarik. Oke, Bapak Ibu yang belum daftar di atas ini ya, prediksi bisnis travel 2020 silahkan daftar. Besok acaranya tanggal 18 jam 19 jam 18 akan dibagikan linknya, jam 18.30 sudah boleh masuk ke ruangan dan kita akan mulai jam 19 tepat ya.
Dan yang ketinggalan ya nggak bisa minta rekaman, nggak bisa minta ini itu, nggak ada ya. Jadi silahkan on time kalau mau, kalau kalau komitmen 100.000 bayar untuk komitmen fee gitu ya. Oke. Pak Felix, terima kasih. Ini juga ada Pak Nares, lalu Ibu Mei, JH Sentosa, ya. Ini berita dan fakta. Tanya Om yang bawah itu siapa sih Om? Ini adalah namanya Livan. Livan ini partner saya di RTA. Ya, jadi kami berdua di RTA. Livan adalah partner saya. Oke. Ada apa lagi, Van? Ada yang tanya link pendaftaran, saya ketik aja ya. Ya. Semua berubah, semua tidak akan sama lagi seperti dulu-dulu. Jadi memang perlu adanya kita sama-sama mengetahui apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menghadapinya gitu ya. Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa lah gimana nanti ya. Bedanya antara orang yang sudah siap dengan yang tidak siap kan cuma itu doang. Kalau ada yang mau daftar silahkan, link pendaftarannya adalah www.resellertravel.com/webinar ya, /webinar. Oke. Good. Ada yang mau tanya apalagi silahkan. Ayo. Bentar ya, saya 10 minggu, ini masuki minggu ke-10, ini adalah siaran yang ke-332. Jadi kalau ditanya, waduh, seru, seru. Bagaimana kita berkomitmen, kita melakukan banyak hal yang untuk kita rubah ya sebenarnya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat, bagaimana persiapan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan khususnya untuk bisnis ini. Semua diatur ulang, semua diatur ulang. Kalau nggak mau, atur ulang. Mulai dari nol lagi, restart gitu ya. Van, ada tambahan nggak Van? Kalau nggak ada, saya mau undang Katarina nih, udah masuk. Ya, sudah. Ya, boleh ya? Oke. Ya. Van, besok jam 10 ya, Van ya? Ya. Oke, thank you. Jadi saya off dulu sebentar. Nah, kelihatan ya. Oke. Sudah ya? Bapak Ibu, Oke. teman-teman, ini adalah saya perkenalkan namanya Katarina, owner daripada Emva Travel di Surabaya. Kita juga dibantu oleh Katarina dalam pengembangan untuk reseller travel agency ini ya, RTA ini. Jadi apa ya kalau kita sebut official partner, official partner, ya. Jadi Bu Katarina adalah yang menurut saya sangat menguasai dari sisi pelatihan dan lain sebagainya, karena penting ya bahwa kita ikut, lalu setelah ikut juga mesti ada yang ngelatih dan lain sebagainya. Ini penting juga. Nah, buat acara besok, kamu udah dapat berapa orang nih? Hari ini udah 40-an ya. Kemarin 20-an, hari ini 40-an. Target minimal 50-an tercapailah besok ya. Tapi kalau bisa sih pengennya 100 gitu. Kita testing, Oke. Kemarin soalnya saya ngeblas lagi. Jadi saya di grup saya yang nggak ada Pak Anton sudah saya blast lagi kan. Tapi saya jujur saya nggak tahu saya dari link saya ada berapa karena kan semuanya kan langsung otomatis ke yang reseller travel dan WhatsApp yang di sana. Yang pasti saya usahakan terus bantu untuk ngeblas, share informasi seperti itu. Iya. Ya. Apa yang
kamu harapkan dari besok Zoom online ini? Saya berharap pertama teman-teman ini yang di dunia travel ini bisa mulai siap-siap manasin mesin gitu ya. Jadi kita sekarang masih nggak bisa langsung lari ngegas gitu ya, nggak bisa masih. Tetapi mesinnya juga harus dipanasin, nggak boleh, maksudnya dibiarin, ibarat mobil tuh nggak boleh terus didiemin, udah 3 bulan nggak ngapa-ngapain, minimal kita panasin mesinnya. Saya sih kepinginnya kalau bisa Zoom meeting ini nggak cuma sekali besok aja, nanti misalnya dibuat secara berkala, misalnya 2 mingguan atau 1 mingguan, kita lihat situasi, karena update itu kan setiap saat, dan update itu kadang-kadang membingungkan. Kayak kemarin saya masih dapat update ke Jakarta wajib PCR. Kemudian hari ini saya dapat update boleh rapid test. Dari Citylink bilang rapid test, dari Lion juga bilang rapid test, tapi SIKM-nya tetap harus. Nah, itu kan membingungkan gitu kan. Jadi mungkin manasin mesin, terus kemudian siap-siap ya, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian mulai ditata supaya nanti pada saat benar-benar bisa jalan itu nggak kelabakan. Itu yang saya harapkan sih, seperti itu. Iya, Bu Katerina, naik pesawat kan perlu di PCR, perlu di rapid test, perlu di surat izin keluar masuk gitu ya. Nah, pertanyaan kalau naik mobil, kalau naik kereta gimana? Nah, ke Jakarta. Itu yang saya kalau misalnya peraturan itu jelas, harusnya naik apapun semuanya juga harus ngikutin. Kalau harus rapid ya harus rapid, ada SIKM harus SIKM. Tetapi saya juga dapat info kalau misalnya ngerti lewat jalur darat bisa lewat jalur ini, jalur itu kemungkinan nggak diperiksa lagi. Nah, yang susah itu yang kita tidak tahu jalur tikus-tikusnya di mana, terus ketemu sama petugas yang istilahnya kan ada petugas yang sangat strict, ada petugas yang ya sudahlah gitu kan. Itu yang kita tidak bisa kontrol. Itu yang susah. Betul. Tapi menurut informasi adalah kalau naik kereta api, naik bus, nggak perlu lagi PCR, nggak perlu lagi surat itu perlu, tapi tesnya nggak perlu katanya. Tapi kembali lagi, tiap hari bisa berubah. Makanya final update itu saya akan lakukan besok gitu ya. Karena percuma di update juga. Saya buka kolom untuk opsi komentar ya. Biar teman-teman kalau ada yang mau silahkan berkomentar, bertanya, dan lain sebagainya. Dan untuk pendaftaran acara besok, resellertravel.com / adalah webinar ya. Biayanya cuma 100.000. Biaya komitmen. Kemarin saya bikin acara lain dengan Pak James Gui, dengan Pak Tommy Wong, itu yang hadir hampir 200 ya, 192 gitu ya. Menarik juga. Jadi memang di dalam situasi seperti begini kita mesti kreatif, kita juga mesti bebenah. Kemarin mungkin hari ini kantor saya mulai ada mungkin bisa lebih dari 5 orang yang akan masuk ya ke kantor hari ini. Kenapa? Karena kita ada mulai mengisi konten, mengisi program untuk jualan. Kapan jualannya? Jualannya Juli. Udah pasti dah kita mau jualan Juli. Jadi Juni adalah persiapan. Panasin mobil, memang punya mobil. Panasin mesin. Iya, mesin travel maksudnya. Iya. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, saya pengusaha bus, bagaimana? Saya bilang pengusaha bus juga sama dengan kendaraan yang lain, di mana yang physical distancing. Malahan kalau Avanza gitu ya, mobil-mobil kecil, Avanza, Innova, itu dianggap sebagai mobil pribadi yang tidak perlu lagi 50% capacity. Bus dianggapnya adalah sebagai kendaraan umum yang 50% capacity. Jadi kalau isinya 40 hanya boleh diisi 20. Dan itu yang susahnya. Mendingan udah fokusnya adalah kita transportasinya pakai Avanza, pakai Innova, kayak seperti begitu. Menurut saya lebih safe ya. Yes, Buket. Tapi kemarin itu saya dapat juga info
dari Menteri ini apa ya, transportasi itu katanya sudah nggak harus. Bus itu boleh sudah, nggak harus bus apa namanya, nggak harus 50% capacity. Jadi saya juga Iya, bingung ini. belum. Jadi Menteri Perhubungan sudah menyetujui untuk semua 100%, termasuk pesawat, kereta api, bus, tetapi ya, jadi ini pelan-pelan katanya. Jadi secara payung hukumnya udah boleh 100%, tetapi pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing airline dan masing-masing gugus tugas. Jadi payungnya dulu udah disiapin begitu. Eh, kamu berani terbang-terbang lagi kayak tahun lalu? Saya mikir, Pak, jujur saya mikir. Jadi kalau nggak urgent, saya pikir enggak lah. Bayangkan kalau misalnya mau ke Bali, tiket ke Bali katakanlah Surabaya Denpasar 600.000. Saya tambah PCR 2 juta, jadi 2,6 one way. Ya kan? Kalau misalnya saya stay lebih dari 1 minggu, saya harus PCR lagi di Bali, balik lagi ke Surabaya 2,6. Berarti berapa? 2,6 kali 2. Sekitar 5,2 juta. Itu cuman ke Bali doang, naik pesawatnya. Tuh, tapi dari Bali ke Surabaya nggak perlu PCR lagi. Tapi dari Surabaya ke Bali perlu PCR. Oke, berarti ya tetap aja 3 jutaan. Betul, Hampir betul. 3 juta. Tapi hotelnya nginep, bayar 2 malam, dapatnya 5 malam. Lebih baik di rumah saja, Pak, kalau saya nggak bener-bener urgent, karena bisa meeting pakai Zoom. Saya sudah nggak usah harus ketemu face to face. Itu juga sama efektifnya, karena menurut saya waktu kita itu malah nggak habis di transportasi, Pak. Kan istilahnya kita bisa jam 9 sampai jam 10 misalnya kita IG live begini. Nanti saya jam 10 misalkan ada meeting lagi, saya bisa langsung pindah ke meeting yang jam 10 sampai jam 11. Kayak gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa. Yeah. Saya kalau jam 9 sampai jam 10 saya harus paling enggak ada jeda waktu 1 jam sampai 2 jam untuk transportasi, untuk persiapan dan sebagainya. Seperti itu. Saya kemarin itu tidur, saya jarang tidur malam karena mulainya pagi, dan kemarin itu tidur hampir jam 12 kali ya. Jam 12. Kenapa? Karena kemarin ada 2 Zoom, yang saya sebagai pembicara, lalu IG Live ada 4 gitu ya. Jadi ada 6 tapi capek gitu ya, karena long hour. Seperti kayak kemarin di IG Live ada yang 2 kali gitu ya. Kamu lihat nggak? Saya diinterview sama seorang guru dari Medan. Dia punya learning center dan berbicara mengenai parenting jadul dan lain sebagainya gitu ya. Yang seru adalah karena ini untuk pertama kali saya diinterview mengenai parenting gitu ya. Biasanya nanyanya mengenai bisnis apa segala macam. Nanti kamu interview saya mengenai bahasa Mandarin saya. Nggak perlu. Kalau Pak Anton ini nggak perlu bisa lancar bahasa Mandarin, tapi sudah bisa deal dengan government China. Hebat kan? Saya ya, satu hari Pak Mamum ya, dia asisten saya. Dia pergi ke Hainan. Terus saya kenalkan dengan, ya biasa kan ketemu semua. Terus ada satu orang yang dia adalah big boss-nya yang kita kerjasama dan lain sebagainya. Terus dia ngomong selalu pakai bahasa Mandarin gitu ya. Lalu saya jawabnya pakai bahasa Inggris gitu. Makmum kan lama-lama kan jadi bingung gitu. Terus dia tanya, Pak, dia ngerti nggak bahasa Inggris? Saya nggak tahu dia ngerti nggak. Bapak ngerti nggak apa yang dia ngomong? Saya bilang, yang penting selama dia hahaha, saya juga hahaha gitu aja gitu ya. Tapi yang seru adalah minta tanda tangan, dan kita sering kali kita ngomong berdua dan bisa jadi nggak tahu kenapa ya. Saya kadang-kadang kenapa ya bisa begitu ya. Kalau saya lihat mungkin Pak Anton mungkin sedikit pemahaman ada kan. Kadang-kadang untuk di bidang tertentu itu ada term-term tertentu itu yang ya begitu-begitu aja gitu kan. Itu aja yang diulang-ulang. Intinya kan
tanda tangan, 签合同,签合同 ya sudah itu tanda tangan. Terusnya misalnya 很好 ya sudah, misalnya Feici apa-apa paling ya cuman itu aja yang diulang-ulang, dan bahasa Inggrisnya mungkin dia nggak bisa ngomong, tapi dia ada pemahaman sedikit tentang bahasa Inggris, jadilah bisa seperti itu gitu. Tapi seru. Iya. Saya bisa meeting sama dia bukan cuma 5 menit 10 menit loh. Pernah meeting paling lama 5 jam sama dia berdua. Waduh. Saya nggak tahan sama dia cuma satu, karena dia bilang mau heciu. Mau bukan ciu, pai ciu. Waduh. Saya bilang nggak bisa. Ya tahu lah, udah tahu terlalu banyak gitu kan, udah ciu, udah tahu ngomong ciu. Ciu itu sudah udah gitu ya. Dan dia seneng ngobrol, cerita gitu ya. Ya dia cerita 10% saya ngertinya gitu kan, 90% nggak ngerti ya, hahaha. Tapi ya menarik. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti begitu mungkin ini chemistry. Iya. Nah, ini cerita tentang chemistry ya. Kita itu hidup di dalam satu dunia yang menurut saya percaya sekali tidak ada yang kebetulan. Dan saya ketemu dengan si bos ini, sekarang ini saya ketemu 2017 saya ketemu dia itu sudah 5 tahun. Sekarang 17 berarti 1, 2, 3. Berarti tambah 9. Ya, 8, 9 tahun. Bayangin ya. Dulu waktu ketemu sama dia, saya paling kesel ketemu sama dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa bahasa Inggris gitu kan. Tapi dia juga nggak mau ngomong ke saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi dua-duanya dari dulu itu kita bukan ciong ya, tapi dia selalu bertiga, kongsinya selalu bertiga. Tahun 2017, saya pikir dia masih kongsi bertiga. Jadi dia datang ke Jakarta, bayangin datang ke Jakarta nekat gitu kan. Dia cuma bilang, kirim orang yang bisa bahasa Mandarin. Ya saya di kantor banyak yang bisa Mandarin gitu kan. Tour leader gitu ya. Saya kirim, jemput, airport segala macam. Setelah itu ya ngobrol. Ya ada penterjemah kan, ada tour leader. Saya ajak kemana segala macam. Itu pembicaraan final deal buat ke Hainan. Bayangin, saya pikir mereka itu masih bertiga. Nggak taunya mereka udah pisah bertiganya. Seru kiri kanan segala macam. Sekarang itu makin banyak orang-orang yang dari China sana yang nggak bisa bahasa Inggris dan mau ketemu saya gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Mandarin. Dia bilang Mei Quan Si. Nanti ajak saya aja ketemu sekalian Pak. Nah kan, jadi minimal nggak sampai lah, cuma 10% ya kan, yang bisa dipahami ya. Tapi anehnya saya karena udah mungkin tadi ya, mungkin tambah lama tambah nambah, cuma mungkin ada mungkin ada blok yang membuat saya susah ngomong dan lain sebagainya. Jadi pernah satu kali guide berbahasa Mandarin dia cerita dalam bahasa Chinese. Terus tour leader saya yang ngakunya bisa bahasa Mandarin, dia menerjemahkan gitu ya. Saya bilang, ini kok yang menerjemahkan ngaco-ngaco gitu ya. Ngaco. Jadi iya nggak cocok dengan yang saya dengar pengertian saya gitu ya. Tapi kan saya ragu gitu. Saya cari siapa nih, ada peserta nggak yang bisa bahasa. Ternyata ada gitu ya. Ya udah, saya duduk sebelah dia. Saya bilang, Om, dengerin. Dia ngomongnya apa? Dia bilang, sebut si A gitu. Si A ini dari tadi udah ngomongnya salah melulu katanya. Saya mau protes. Makanya begitu Pak Anton datang, saya nggak jadi protes. Saya mau ngomong sama Pak Anton. Sekarang Pak Anton yang ngomong. Saya mesti kasih tahu. Dia terjemahannya nggak bener gitu. Saya panggil itu tour leadernya. Saya bilang, lu sadar gak bahwa ini ngomongnya nggak bener? Dia nggak sadar loh.
Dia nggak sadar. Ah, Jadi saya iya. juga nggak ngerti kenapa dia nggak sadar. Dan ya memang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu frontal gitu ya. Ini ngomong ke kiri, ini ngomong ke kanan, enggak seperti begitu. Jadi Kurang pas, dalam kurang pas saja mungkin ya. pas dalam satu terjemahan 10 kata, dia itu bisa menerjemahkannya adalah sekitar 7, 7,5 gitu ya. 3, 2,5-nya lagi ini rada ngambang, rada terjemahannya tidak terlalu, tapi orang kalau ngerti itu lari gitu, lari. Walaupun Iya, jalannya iya, tetap 7 itu iya, tetap, tapi lari gitu kan. iya, iya, Belok-belok gitu. iya, iya, iya. Aduh. Terus dia belakangan dia balik tanya ke saya, Pak, memangnya Bapak ngerti apa si Om itu yang lapor ke Bapak? Saya bilang, saya ngerti, tapi saya kurang yakin. Saya tanya ke si Om itu bilang, iya. Baru dia bilang, katanya, saya juga nggak tahu kenapa ya saya hari ini nggak begitu. Jadi dia itu belajarnya adalah otodidak. Dia Hmm. belajarnya nggak berdasarkan sistematis, akademis, kursus gitu, enggak. Apalagi diajarin sama Lause ini, enggak lah. Apa namanya, kalau namanya jadi apa ya kalau dipanggilnya Lause apa gitu? Kenapa? Kamu panggilannya Lause apa? Kan biasanya pakai Cheng Lause apa Ah, ini tuh. nanya marga saya ini ceritanya. Oh, kalau manggil, iya. Kalau enggak manggilnya Ya, apa? mereka manggil saya Lause aja, Lause aja, panggil enggak saya manggil, gitu. enggak pakai Katarina Lause gitu, enggak. Kadang-kadang dipanggil nama aja, Oh, nggak manggil apa-apa. iya. Sebetulnya saya ada nama marganya, tapi saya bilang di Indonesia itu kan tidak semua punya marga, tidak semua punya apa namanya punya nama Mandarin. Ya udah kita netralkan aja, pakai nama Indonesia aja, nggak apa-apa. Ya, Oke. Ini Pak Nares, kelihatannya new normal ini normal sebelumnya plus, jadi normal sebelumnya plus masker aja plus new lifestyle. Kemarin lihat toko sepeda, semua toko yang beli ngantri lama, semua penjual sepeda kewalahan. Apa lama-lama orang ngantor dengan sepeda? Yes, yes. Saya mau kasih lihat ini ada dalam prediksinya nih ya, ada dalam prediksi yang 100 dari Inventure. Ini betul, betul, betul. You are right. You are right. Sebentar, saya mau bacakan ya supaya prediksinya pelan-pelan itu ini dibuat adalah 2 bulan yang lalu, tapi sekarang mulai kelihatan. Uh, Manain? Dia sebutnya itu adalah cycling and pedestrian. Nah, rise of cycling and pedestrian. Urban life and the city. Jadi orang akan satu orang takut naik kendaraan umum, takut takut kena gitu ya. Jadi dia mengharapkan ya udah naik sepeda aja gitu. Kedua adalah sepeda itu kan lebih bisa dipakai. Kenapa nggak beli motor? Motor itu harus pakai apa namanya, beli bensin dan lain sebagainya, dan nggak bisa kan main di nanti komplek lagi. naik motor gitu kan. Enggak. Kalau sepeda itu kan seperti kayak olahraga gitu ya. Nah itu betul. Jadi memang orang ngantor akan kebanyakan ke sana. Nah, wah, Livan, iya, di sini sepeda sampai inden-inden berminggu-minggu karena habis stok. Wah, kalau gitu kita jadi resellernya sepeda aja nih. Reseller Gitu ya. sepeda. Kenapa? Saya ada temen toko sepeda, nanti saya bilang saya jadi resellermu ya. Tanya ke dia, tanya ke teman kamu, betul nggak sepeda ini? Ya, Terus sepeda bagaimana? Saya oke, nanti memperkirakan saya tanya. ya, sepedanya adalah karena memang sekalian olahraga dan juga sehat. Dan menurut saya lebih buat olahraga, bukan ngantornya pakai sepeda. Mungkin ngantornya bisa pakai motor, kalau jauh kan, atau pakai mobil, Ya, bukan transport. Tetapi ya itu, ini adalah lifestyle, new lifestyle.
Jadi teman-teman, saya mengulangi lagi, saya menghimbau tanpa mendikte bahwa periode PSBB ini yang dilonggarkan sekarang, PSBB transisi, harap hati-hati. Kenapa? Karena belum selesai. Jadi penularan masih bisa terjadi dan kita tidak tahu menduganya kemana. Walaupun dari sisi penyakit gitu ya, mulai ketemu titik terang. Walaupun vaksinnya belum ada, vaksinnya belum bisa. Tapi mulai ada titik terang. Titik terangnya adalah bahwa ventilator itu kalau orang sesak napas, jangan dikasih ventilator lagi karena nggak ada gunanya. Yang terjadi adalah sesak napasnya itu kenapa? Dicek. Sesak napasnya salah satunya adalah kena ada lendir. Ada lendir di paru-paru yang menutup paru-paru. Seperti proses orang dicekik. Jadi nggak ada oksigen. Nah, dikasih oksigen juga kan percuma. Ventilator kan dikasih oksigen kan jadi percuma juga gitu. Nih Nggak Pak bisa Nares masuk. lagi. Iya, saya pikir bagus opportunity reseller sepeda. Kemarin beli sepeda buat anak. Wah, yang ngantri panjang banget. Pak Anton bisa lihat deket di Taman Sari. Oh, sepeda umur berapa Pak Nares punya anak kan masih kecil. Masa anak mau naik sepeda ke jalan gitu ya? Nggak beli buat papanya atau mamahnya. Buat papa masih bisa naik sepeda loh papa. Ya, oke. Bu Catherine ada tambahan lagi. Setuju dengan Pak Nares, opportunity reseller sepeda. Reseller sepeda itu aja jadi resellernya James Gui, seminarnya James Gui. Harganya 399, komisinya 100.000. Itu gampang jualnya karena orang terkenal gitu. Kamu udah coba belum? Kamu udah coba Saya belum? sudah join, cuman belum sempat ngutak-ngatik lagi, Pak. Nggak tahu kok akhir-akhir ini jadi sibuk juga gitu. Nggak ngerti sibuk ngapain gitu. Itu bagus. Sebenarnya itu kita sudah back to normal life. New normal ini udah menjadi normal lagi buat kita. Siap-siap, perubahan akan terus terjadi. Dan saya pikir yang paling penting adalah do it. Action. Do it. Bukan do it money ya. Action gitu ya. Mindset itu jangan cuma mikir. Tunggu sampai sempurna. Waduh, nggak sempurna. Oke. Bu Catherine, begitu ya? Iya, sama diingatkan lagi ya, bagi yang mau mendaftar, mumpung masih ada slotnya, besok jam 7 WIB, 7 malam WIB, silakan didaftar di www.resellertravel.com/webinar atau ke nomor ini ya, nomor WhatsApp-nya ya. Saya nggak inget ini, saya nggak inget, tapi silakan ke sana ya. Sampai ketemu besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Oke. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Cacien.